اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة مأمول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة بالحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدنيا والآخرة. وأن الله الكريم يشفينا شفاء تاما عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا علما. وعلى أن الله الكريم يصحي أجسادنا ويعافينا ويبارك فينا ويرضى عنا وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلى من به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Wa qala al-musannifu sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala babul qardi. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai bab qard, yaitu hutang piutang. Kata beliau menyebutkan dalam kitabnya, terkadang dalam kehidupan kita terjadi suatu keadaan yang menuntut kita untuk berhutang uang atau berhutang uang atau berhutang barang kepada orang lain. Maka hal ini dalam syariat diperbolehkan karena merupakan sebuah solusi dari suatu kesulitan. Akan tetapi ada aturan-aturan tertentu dalam syariat sehingga suatu hutang itu tidak dijadikan sebuah kesempatan bagi orang yang memberikan hutangan untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepadanya dalam bentuk apapun, karena perbuatan semacam itu merupakan transaksi riba yang diharamkan dan termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu, supaya terhindar dari dosa riba, maka fahamilah bab ini secara benar sebelum melaksanakan hutang piutang. Tentunya Bapak sekalian, tatkala kita berhutang, yang tentunya berhutang sesuatu yang mengandung unsur ribawi, kayak berhutang uang atau mungkin berhutang emas, perak, makanan, maka tentunya tatkala kita mengembalikan hutang tersebut ya harus sesuai dengan kadar yang kita berhutang. Demikian, karena ini mengandung unsur ribawi. Kalau ada lebihannya, ada tambahannya, maka ini menjadi transaksi riba. Ya tentunya berbeda halnya kalau kita berhutang sesuatu yang tidak ada unsur ribawi. Ya berbeda nih, mungkin kita hutang, kan tadi boleh nih hutang itu berupa barang, tidak harus bentuk uang nih. Barang ya bisa seperti berhutang kipas kan, atau mungkin alat-alat elektronik yang lainnya. Maka tentunya ya di sini boleh, tidak mengapa, tapi
tidak ada unsur riba dalam hal ini, karena memang ini tidak mengandung tidak mengandung harta-harta yang ribawi. Intinya tidak menjadi transaksi riba. Transaksi riba bisa terjadi kalau memang ya kita berhutangnya itu hal-hal yang mengandung unsur ribawi tadi. Demikian ini tentunya sekalian ya, kalau kita mungkin mau meminjam uang berupa atau sebanyak 1 juta semuanya maaf, kemudian kita mengambil manfaat apapun itu dari 1 juta tadi, mungkin bisa jadi kita ngambil manfaatnya agar orang itu nurut dengan kita nih, agar ya nuruti kemauan kita. Ya jelas ini juga sama, ini juga namanya transaksi riba karena ada kelebihan, ada keuntungan di dalamnya, walaupun tidak selamanya berupa materi nih 1 juta kemudian kembaliannya 1.100.000 ya, dan kayak gitu. Pokoknya ngambil manfaat daripada pemberian hutang tersebut. Demikian ya. Kemudian saya lagi di sini mengenai definisi qard atau hutang piutang. Kata beliau sekalian, qard dalam bahasa Arab berarti memotong. Dikatakan demikian karena orang yang meminjamkan suatu barang seakan telah memotong sebagian dari hartanya untuk orang yang meminjam darinya. Karena memang pada dasarnya qard itu memotong, memang ini artinya secara bahasa ya. Karena memang tatkala dia menghutangkan kepada seseorang berarti seakan-akan dia sudah memotong sebagian daripada kepemilikannya untuk orang lain tersebut. Kemudian sedangkan menurut arti syar'i atau menurut kacamata agama adalah memilihkan suatu barang untuk orang lain untuk dikembalikannya suatu waktu hal serupa seperti barang itu, dikembalikan suatu waktu hal serupa seperti barang itu. Jadi bos sekalian, hutang piutang ini beda dengan meminjam. Kalau meminjam kan cuma memanfaatkan akan manfaat dari barang tersebut yang kita pinjam. Kalau berhutang ini makanya definisinya adalah memilihkan suatu barang. Berarti ini menjadi kepemilikan orang yang berhutang. Kan demikian, tak kala dia berhutang kipas, berarti kipas ini miliknya dia, kipas ini miliknya dia. Nanti kewajibannya dia mengembalikan yang serupa semacam apa yang ia pinjami tadi. Ya kalau duit, ya berarti kalau 100.000 itu jadi miliknya dia, jadi miliknya dia. Jadi mau nggak mau nanti dia juga harus mengembalikan sebesar 100.000 juga. Demikian, beda dengan menyewa, karena kalau meminjam itu jadi hak milik, Makanya buat sekalian ya, kalau kita mungkin membahas sedikit tentang masalah zakat nih, atau kita ingat kembali tentang pembahasan sebelumnya tentang masalah zakat, maka walaupun usaha kita yang kita jalankan ini dari hutangan, maka bisa jadi kalau cukup syarat maka juga wajib mengeluarkan zakatnya. Kan ini karena kategori, karena nanti termasuk persyaratan berzakat itu harta yang dikeluarkan itu adalah miliknya yang sempurna. Jadi harta yang dikeluarkan itu memang betul-betul miliknya sempurna, walaupun itu hutangan, karena hutangan itu miliknya dia. Ya kan, milik. Jadi kalau orang ini, maaf sekalian, orang meminjam uang kepada seseorang 1 juta, meminjam, bahasa meminjam, berarti kalau meminjam ini milik kita. Bukti kalau ini milik kita, terserah kita mau gunakan untuk apa. Mau dibelanjakan sebagian terserah, mau dikasihkan orang terserah, mau dibuat apa terserah, karena ini milik kita secara sempurna. Walaupun ini sebetulnya kita dituntut untuk mengembalikan sejumlah yang serupa ini kepada orang yang menghutangi kita, tapi tetap ini milik kita. Jadi di sini sekalian, yang namanya hutangan itu tadi memilihkan suatu barang untuk orang lain, berarti ini miliknya dia. Demikian sekalian, walaupun nanti sebetulnya kalau kita perjelas kembali sekalian, kayak tadi kan meminjam itu bisa meminjam berupa uang, bisa meminjam berupa barang. Kalau meminjam berupa barang, boleh tidak kiranya Bapak sekalian, nanti yang dikembalikan kepada si orang yang menghutang itu adalah barang itu tadi, barang yang kita pinjam tadi. Maka kalau memang itu masih sempurna masih bagus, masih layak, maka boleh, ada pendapatnya mengatakan boleh dikembalikan lagi. Jadi untuk membayar hutang itu dengan barang itu boleh, tidak apa.
Demikian kalau itu berupa barang. Demikian karena memang kalau mau minjam barang ya mengembalikannya serupa dengan itu. Tidak harus barang yang lain. Maksudnya kalau kita pinjam kipas nih, nanti kita beli kipasnya dulu baru nanti kita bayar hutangnya, ya boleh-boleh juga. Ini lebih utama lagi. Cuma kalau ditanya apakah boleh barang yang sebelumnya kita pinjam itu kita kembalikan untuk membayar hutangnya, boleh, tidak apa, gitu boleh. Tidak mengapa, asalkan kita ini sempurna masih. Terjadi demikian nih. Ini saudara sekalian, ini boleh, tidak mengapa, hanya semacam itu. Kemudian bahasanya saya di sini. Maka bentuk hutang itu tidak harus berupa uang, boleh juga berupa barang, dan nanti pengembaliannya harus juga berupa seperti barang yang dihutanginya itu. Ini harus sama nih. Kalau dia mau menghutangi atau berhutang barang tertentu, maka dia sama mengembalikannya dengan barang tertentu itu juga. Kemudian saya di sini itu tadi masih perihal berbicara tentang definisi hutang piutang. Yang jelas hutang piutang itu tidak sama dengan pinjam meminjam atau mungkin sewa menyewa, karena berbeda. Kalau berhutang itu yang memiliki barang kepada orang lain. Demikian nih. Kemudian saya itu sekalian perihal keutamaan orang yang memberi hutangan. Keutamaannya kata beliau, di dalam transaksi pinjam meminjam baik uang ataupun barang, tidak ada keuntungan yang berkaitan dengan materi atau berupa sebuah servis atau layanan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tersebut. Karena kalau demikian, maka transaksi itu termasuk kategori riba yang diharamkan. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman hanyalah berupa pahala yang besar guna memenuhi pundi-pundi amal kebaikan kita yang justru untuk itu kita hidup di dunia yang fana ini, yaitu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang jelas Bapak sekalian, hutang piutang ini beda dengan ya jual beli. Kalau jual beli kan memang untuk keuntungan, mau tidak mau, maka demikian. Kalau hutang piutang ini lebih kepada menolong orang aja nih, kita mendapatkan pahala. Tidak boleh kita dengan menghutangi kita mungkin dapat kelebihan seperti servisan atau apa, ya ini tidak boleh. Karena memang hutang piutang ini murni tujuannya itu menolong orang, tujuannya adalah pahala. Berarti kalau dikembalikan nanti hutangannya ya sama seperti yang kita hutangi sebelumnya. Berarti kalau ada tambahan berarti untuk keuntungan duniawi, ini tidak boleh. Kan demikian nih. Kalau ini termasuk barang ribawi, ini sudah menjadi hukum riba, lebih parah lagi, dosa besar. Kan demikian sekalian, intinya ya karena tadi ini untuk dasar tolong menolong, dan kita yang memberi hutang itu karena tujuannya menolong orang mendapatkan pahala daripada Allah, maka tentunya tidak boleh kita mengambil servisan atau keuntungan di dalam kita memberikan hutang kepada orang lain. Demikian nih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong atas dasar kebaikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga perihal keutamaan orang yang memberikan hutang. Kata Nabi, man nafasa an akhihi kurbatan min kurabil dunya nafasallahu kurbatan min kurabil qiyamah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa melepaskan kesulitan saudaranya dari kesulitan dunia, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi itu sekalian, kalau kita itu melepaskan kesulitan saudara kita di dunia, karena tentunya sekalian orang yang berhutang itu pasti dalam kondisi yang terkadang bukan mesti, biasanya secara lumrahnya, secara umumnya orang berhutang itu karena memang kondisinya dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan butuh sangat, dalam keadaan memerlukan. Karena ya sedikitlah ada yang main culas kan, main hutang padahal dia mampu, dia berhutang, nah tidak bayar, ini memang culas ada yang oknum semacam. Tapi biasanya lumrahnya orang itu malu kalau berhutang.
dia tidak berhutang kecuali memang dalam keadaan kepepet, kan demikian. Jadi kalau ada orang bos sekalian, ya melepaskan kesulitan saudaranya, intinya meminjami hutangan karena memang dia dalam keadaan perlu, maka insya Allah apa yang kita alami nanti di akhirat kelak berupa hajat yang amat sangat banyak mungkin dalam kondisi yang kepepet, maka Allah akan lepaskan juga sebagaimana kita melepaskan kesulitan bagi saudara kita di dunia. Balasannya di akhirat, maksudnya balasannya di akhirat kelak kita akan mendapatkan ya keluasan di dalam semua problem yang kita hadapi nanti di akhirat kelak. Dan bahkan kata beliau, saya lanjut, sebagian ulama berpendapat bahwa memberi hutangan seseorang lebih besar pahalanya dari memberinya sodakoh. Terkadang sekalian dalam kalau redaksi yang lain itu lebih afdal. Orang memberikan hutangan itu sebagian ulama mengatakan lebih afdal daripada bersodakoh. Nah kan kalau kita pikir-pikir sekalian, kalau sodakoh itu kan tidak bakal dituntut untuk mengembalikan lagi, kan demikian. Kita mau sodakoh ini, mau memberi ini kepada seseorang, orang itu tidak bakal dituntut untuk mengembalikan, kan enggak. Tapi kenapa kok terkadang sekalian kalau hutang piutang itu kan kita memberikan kepada seseorang, ini kan dituntut untuk bayar. Loh kenapa kok lebih utama? Ini sebagian ulama mengatakan ini lebih utama ya. Walaupun mayoritas mengatakan tetap sedekah itu lebih utama ya. Kata mereka. Walaupun nanti yang paling utama itu kata mereka adalah tatkala kita menghutangi seseorang gitu nih, ini lebih utama ini. Kemudian tatkala dia ingin mengembalikannya, kita relakan. Nah, itu makanya lebih daripada itu semuanya, lebih baik daripada sedekah tadi, lebih baik daripada berhutang tadi atau menghutangi tadi. Ini lebih baik daripada dua. Yaitu apa? Memberikan hutangan, tatkala nanti dia mau melunasi, ya kita relakan, tidak apa-apa, tidak usah dibayar aja. Ya berat gitu, cuma itu yang paling utama. Demikian ya. Kemudian kata beliau, landasannya Bapak sekalian, kenapa kok memberikan hutang itu lebih utama? Landasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ra'aitu lailatan usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi ashri amthariha wal qardu bi thamaniyata asyara. Faqultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Qala li'anna as-sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Yang artinya, aku melihat kata Nabi ketika sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj nih, pada pintu surga tertulis sedekah itu pahalanya 10 hasanah kebaikan. 10 kebaikan sedekah itu pahalanya 10 kebaikan. Sedangkan memberi hutangan itu pahalanya 18 hasanah kebaikan. Maka saya berkata kepada Jibril, kenapa memberi hutangan lebih utama dari sedekah? Maka malaikat Jibril menjawab, karena biasanya orang yang minta-minta itu dia masih mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Dia masih ada. Terkadang orang yang minta-minta itu masih ada bekalnya di rumah, masih ada kepemilikannya. Dia tidak terlalu berhajat lah terkadang. Kan demikian nih. Ada orang minta-minta terkadang masih ada. Terkadang itu dia masih ada, masih punya terkadang. Kan demikian. Kalau kita sedekah kepada seseorang, terkadang seseorang itu tidak terlalu berhajat dengan apa yang kita beri. Ada aja sebetulnya, cuma buat simpanan atau buat yang lain. Tapi sebetulnya masih ada stoknya, kan demikian. Ini kalau sedekah kan semacam itu nih. Terkadang beda kalau memang orang itu betul-betul membutuhkan, itu beda lagi. Terkadang biasanya kalau kita memberikan sedekah itu orang itu masih mampu, masih ada. Kan demikian. Nah, beda halnya orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu kata beliau, dia tidak berhutang kecuali karena sangat membutuhkannya. Makanya dari sisi ini kalau sekalian terkadang memberikan hutangan itu lebih utama, karena bisa jadi orang yang berhutang tadi itu dalam kondisi sangat membutuhkan akan hutangan tersebut. Demikian makanya dari sisi ini ya memberikan hutang itu lebih utama. Demikian sekalian. Kemudian kata beliau, walaupun pendapat yang muktamad
adalah sedekah lebih utama dari memberi pinjaman, karena dalam pinjaman uang yang dipinjamkannya akan kembali, lain halnya dengan sedekah. Dan juga karena pahala sedekah dapat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, sebagaimana hal itu diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Ini kan satu hadis nih, tapi kalau hadis yang lain yang banyak ya berbicara tentang sedekah itu pahalanya lebih besar nih, bahkan bukan hanya 10 tapi bisa berlipat pahalanya. Demikian nih, ini tadi sekalian perihal ya sedikit nih keutamaan di dalam masalah menghutangi. Kemudian saya sekalian, di sini beliau menyebutkan perihal hukum berhutang sesuatu. Sedangkan hukum berhutang, hukum berhutang itu sendiri hukum asalnya adalah mubah. Kalau kita ibu sekalian, ini kan berhutang ini, bukan menghutangi. Kalau menghutangi itu hukumnya sunnah nih. Ya mau tidak mau, karena orang menghutangi kan berarti membantu kan, demikian. Apalagi orang itu amat sangat berhajat. Kalau kita berhutang nih, kita sendiri berhutang, maka bagaimana hukum berhutang itu? Ya asalnya adalah mubah. Ya tidak berhutang juga tidak apa-apa, asalnya adalah mubah. Jika dia bukan dalam keadaan darurat. Mubah itu kalau dia tidak dalam keadaan darurat dan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Tidak dalam keadaan darurat dan dia mampu untuk melunasi, mungkin gajinya itu ya cukuplah untuk melunasi hutangnya di akhir bulan, supaya akhirnya dia berhutang dan dia tidak dalam keadaan darurat. Kalau tidak hutang itu sebenarnya tidak apa-apa, sebetulnya masih bisa aja. Tidak dalam keadaan darurat, maka berhutang itu hukumnya mubah. Dan ada kalanya berhutang itu hukumnya wajib, Bapak sekalian. Berhutang itu hukumnya wajib. Kapan berhutang itu hukumnya wajib? Jika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, misalnya kalau tidak berhutang maka dia akan mati. Beda lagi seumpama orang ngasih tidak ada juga, orang mau meninfakkan hartanya tidak ada juga. Ya orang minjem tidak ngasih, maaf, orang kita minta tidak dikasih juga. Ya maunya kita minjem, kalau kita tidak minjem kita mati. Ya mau tidak mau wajib minjem, mau tidak mau wajib minjem untuk menyelamatkan nyawa kita. Ini dalam keadaan darurat, maka bisa jadi meminjam itu hukumnya wajib kalau dalam kondisi yang semacam ini. Demikian. Sedangkan kata beliau, jika berhutang bukan dalam keadaan darurat dan dia diyakini dapat melunasi hutangnya tersebut, maka dan tidak jadi sini dan tidak dapat melunasi hutangnya tersebut, maka hukumnya adalah haram. Tidak dalam keadaan darurat, ini dalam keadaan biasa aja, tidak darurat ya. Kalau dia tidak begitu berhajat, tatkala dia berhutang, dia meyakini bahwasanya dia tidak bakal bisa untuk melunasinya, maka bagaimana? Ya haram. Berhutang itu punya haram karena tidak dalam keadaan darurat dan dia tidak bakal bisa melunasi. Berarti kan kayak mengambil haknya orang, kan tidak boleh semacam itu sekalian. Kecuali kalau dalam keadaan darurat beda lagi, karena kalau darurat kan bisa jadi karena memang itu sesuatu yang karena daripada dia meninggal. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat kemudian dia meminjam dan dia tidak bisa melunasinya, maka hukumnya bisa jadi haram. Meminjam itu tidak boleh hukumnya. Kemudian sekalian, saya di sini perihal rukun-rukun qard. Kata beliau, akad hutang piutang itu sekalian itu ada 4 nih. Sedangkan rukun dari transaksi hutang piutang yang harus ada dalam akad tersebut ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah muqrid. Muqrid itu siapa? Yaitu seorang yang memberi hutangan, itu muqrid. Yang kedua muqtarid. Muqtarid itu siapa? Yaitu seseorang yang berhutang. Kemudian yang ketiga ada muqrad, barang yang dihutangi. Dan yang keempat ada silah, yaitu akad ijab qabul atau serah terima. Jadi ada muqrid yang menghutangi, ada muqtarid yang berhutang, ada muqrad barang yang dihutangkan, yang keempat silah, yaitu ijab dan qabul. Contoh akad hutang piutang itu kata beliau, contohnya misalnya Z memberi hutangan buat Amr, maka dia berkata, saya hutangkan kepadamu uang sebanyak 10 juta selama 1 bulan. Maka Amr berkata, baik, saya terima.
Maka Z adalah muqrid karena Z itu yang memberi hutangan, dan Amr adalah muqtarid yaitu yang menerima hutangan. Sedangkan uang sebesar 10 juta adalah muqrad, dan perkataan Z yang tadi dia bilang saya hutangkan kepadamu 10 juta selama 1 bulan, dan Amr berkata baik saya terima, itu adalah syighotnya. Jadi ada ucapan kayak itu, ada ijab dan qabulnya. Tatkala menyerahkan itu ada, kemudian tatkala dia menerima juga ada, demikian dan ada keduanya, muqrid sama muqtarid, demikian sekalian. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terkadang sekalian ada beberapa perkara yang mana perkara tersebut itu tidak memerlukan akan ijab dan qabul secara nyata, tapi itu bisa jadi dihukumi kayak utang piutang yang bersangkutan pada diri seseorang tersebut untuk dilunasi kepada orang yang menghutangi, seakan-akan semacam itu. Seperti apa? Terkadang seperti al-infaq al-laqit al-muhtaj, yaitu memberikan nafkah kepada laqit. Laqit itu adalah anak kecil yang hilang. Terkadang maaf sekalian, kan ada nanti soal ada sih di sini Bapak sekalian tentang tentang bab yang namanya luqotoh sama laqit. Kalau luqotoh itu yaitu barang yang tercecer, barang itu menyangkut semuanya, baik tercecer. Tapi kalau laqit itu adalah bayi yang mungkin ditinggal sama orang tuanya atau mungkin yang hilang. Maka Bapak sekalian, terkadang kita yang namanya juga bayi, tidak mungkin kalau kita rawat, kita ambil, kemudian bayi tadi tidak kita kasih makan, tidak mungkin. Kan demikian, dia mati sama aja. Kan demikian, intinya kan kita kasih makan, kita rawat. Kan demikian Nah bisa jadi sekalian kita merawatnya, kemudian sampai datang ayahnya atau kedua orang tuanya untuk mengambilnya, maka bisa jadi biaya-biaya yang kita gunakan untuk merawat tadi itu bisa jadi jatuhnya hukumnya adalah hutang piutang. Karena kita boleh nanti memintanya itu boleh karena memang ini layaknya hutang piutang. Kalau sampean mengatakan tidak apa-apa, sudah biaya perawatan saya itu kebaikan sampean berarti, tapi yang jelas itu boleh karena itu seperti layaknya hutang piutang. Ini terkadang itu ada sekalian di dalam, jadi secara hukum ini dikatakan qard, secara hukum ini dikatakan adalah seperti hutang piutang. Modelnya seperti kayak tadi, kayak menafkahkan sebagian harta kita untuk bayi yang kita temukan tadi. Kita temukan yang dia memerlukan, kemudian kita kasih biaya sampai datang orang tuanya, nanti boleh kita menuntut lah, itu berarti mengapa, itu seperti lainnya hutang. Atau mungkin di antara lagi wa'id amil ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Demikian terkadang ada itu juga, memberikan makan kepada orang yang lapar, kemudian memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Tapi di waktu itu dua hal yang terakhir ini, yang lapar sama yang tidak punya baju tadi, itu adalah orang yang mampu. Orang yang mampu, mungkin mungkin terjadi musibah atau apa padahal dia mampu, ada lahannya itu ada, maksudnya kepemilikannya itu ada, mungkin cuma karena ada musibah atau apa dan sebagainya, akhirnya dia kelaparan, kita berikan makan. Dia tidak pakai pakaian, kita beri pakaian. Bisa jadi itu hukumnya layaknya seperti hutang piutang. Demikian kalau sampai mau memberi beda lagi ini tidak apa. Tapi ini tidak memerlukan akan ijab dan qabul. Demikian. Dan bahkan sekalian, terkadang kata beliau al-hadayah, kata beliau, yang biasanya yang sering kita alami di tengah-tengah masyarakat, seperti kayak kita tatkala mengadakan seperti resepsi pernikahan, kan itu biasanya ada kayak memberikan hadiah yang ngamplopi lah, ngamplopi itu biasanya, ngamplopi itu nanti kalau nanti saya punya hajatan kayak gitu juga ngamplopinya kan, mungkin kayak saya ngamplopinya 100, mungkin maaf
Berarti nanti suatu saat ini orang ini ngamplopi kita juga waktu kita punya hajatan 100 juga kan, terkadang semacam itu sekalian. Kalau di kampung-kampung itu kan ditulis dengan rapi, si A ini sekian ada namanya. Kayak modelnya semacam itu ya. Nah kan ini sebetulnya al-hadaya al-muqaddamah. Ini kan sebenarnya ya hadiah-hadiah yang diperuntukkan fil afrah, di dalam ya kesenangan seperti kayak resepsi dan seterusnya. Itu kata beliau, kira-kira yang semacam itu hukumnya itu apa? Apakah hutang piutang? Ya kan gitu nih. Apakah nanti kita harus bayar 100 juga? Gitu kan, hutang piutang atau enggak ini modelnya? Maka kata beliau sekalian, al-hadaya al-muqaddamah fil afrah laisat biqardin. Yang demikian itu kata beliau kesimpulannya bukan termasuk qardin, bukan termasuk hutang piutang. Gitu nih. Ya memang tidak ada akadnya. Gini cuma ya biasanya kalau 100 ya baliknya 100 juga. Kan demikian nih. Tapi itu bukan berarti kalau sampean suatu saat mungkin sampean pindah dari tempat itu enggak sempat bayar 100, mungkin maaf katalah ada hajatan ya kemudian kita harus bayar, ya enggak, kan ini memang bukan berupa hutang piutang. Demikian, cuma ini kebiasaannya itu semacam itu. Wa in jaratil adah, sekalipun di suatu daerah itu sudah berlaku adatnya dengan apa? Dengan mengembalikan seperti itu, dengan mengembalikan seumpama itu, tetap itu bukan qardun. Demikian nih. Berarti kalau bukan qardun, bukan qard, berarti ya sebenarnya dalam agama tidak wajib, gitu. Maksudnya tidak harus semacam itu. Ya boleh lah, ya boleh, ya tidak begitu bikin sekalian ini. Kemudian kata beliau sekalian, nah ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu yajuzul lil muqtar, yajuzul lil muqtar, boleh bagi orang yang meminjam akan suatu barang itu istirdadul qardi, mengembalikan barang yang ia hutang biainihi, dengan bendanya tadi. Saya berhutang kipas, kan sebenarnya ini milik kita kipas ini, karena memang hutang beda dengan ini kipas itu milik kita. Kita dituntut untuk mengembalikan seperti kipas ini, kan demikian nih. Nah, tapi yang kita kembalikan itu adalah kipas yang saya pinjam tadi, yang kita miliki tadi dari pinjaman tadi. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Demikian. Haitsu baqiya bimilkil muqtarid walam yata'allaq bihaqqin lazim karahnin, selama itu masih menjadi kepemilikan orang yang meminjami, orang yang meminjam, orang yang berhutang, orang yang berhutang. Selama itu menjadi milik orang yang berhutang, itu milik saya. Saya minjem, bukan minjem, saya berhutang kipas, kan berarti kipas itu masih jadi milik saya. Kemudian saya kembalikan, boleh, tidak apa-apa. Maksudnya mengembalikan hutang piutang itu dengan barang yang saya utang itu boleh, tidak apa-apa. Demikian ya, tidak apa-apa. Selama itu masih menjadi milik saya dan tidak ada kaitannya dengan hak yang lain, yang lazim. Seperti apa? Karohnin, ya itu milik saya, cuma saya gadekan di tempat lain. Kemudian saya yang saya gadekan dari kipas ini, saya gadekan ke orang lain, saya jadikan untuk pelunasan hutang yang dulu saya bayar, yang dulu saya hutang kipas. Ya tidak boleh, kan itu kaitannya dengan orang lain. Kecuali kalau tidak ada kaitannya dengan hak yang lain, yang lazim, dan ini masih jadi milik saya, ya boleh saya mengembalikan hutangan itu dengan barang itu, sekalipun barang itu dulu adalah barang yang kita hutang atau yang kita berhutang dengan seseorang. Tidak boleh seseorang tersebut, itu tidak mengapa, tidak masalah kayak gitu ya. Kemudian sekalian, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kata beliau yang belikul muqtarid al-qardha bil qabdi bi idnil muqridi. Tentunya barang pinjaman itu, bukan pinjaman, barang hutangan itu sekalian, itu akan menjadi milik kita kalau sudah kita qabd itu sudah kita pegang, sudah kita diserahkan kepada kita, dan itu dengan seizin orang yang menghutangi. Kita kalau ada orang menghutangi ini, saya hutangi kamu uang sebesar 10 juta gitu nih. Uangnya sudah dikasih ke kita dengan izin dia, sudah kita pegang, berarti ini sudah menjadi milik kita. Ini uang 10 juta ini sudah jadi milik kita dengan catatan ini sudah kita pegang dan sudah direstui atau diberikan izin daripada orang yang memberikan hutang. Demikian ini kategori sekalian, kapan kita sudah memiliki barang tersebut atau belum, yaitu dengan cara qabd tadi, dengan cara diserahkan. Kemudian sekalian saya di sini perihal syarat dari
muqtarid. Syarat-syarat dari muqtarid. Muqtarid itu adalah orang yang berhutang. Kata beliau sekalian, begitu pula hukumnya bagi orang yang berhutang. Bukan semua orang boleh berhutang dan sah akad hutang piutangnya, akan tetapi yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi muqtarid berarti orang yang berhutang nih. Kalau yang menghutang, oh maaf telinco nih, ini sebetulnya mukrid dulu nih, maaf. Yang pertama adalah syarat daripada mukrid nih. Syarat-syarat dari mukrid. Mukrid itu berarti orang yang menghutangi. Kalau muqtarid orang yang berhutang. Apa aja syarat-syarat mukrid di sini sekalian? Kata beliau, bukan semua orang dihukumi sah memberi hutangan kepada orang lain, akan tetapi yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat berikut. Demikian nih. Yang pertama, nih, dia memberikan hutangan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Nih, bukan diancam dengan seseorang nih untuk memberikan hutangan kepada kita, tidak sah kalau gitu nih. Pokoknya sukarela. Maka tidak sah jika seseorang memberikan hutangan dengan terpaksa, kecuali jika paksaannya dibenarkan dalam syariat. Misalnya yang paksaan dibenarkan dalam syariat itu seperti apa? Contohnya, dia dipaksa oleh hakim untuk menghutangi seseorang yang dalam keadaan darurat, sementara tidak ada yang dapat memberikan hutangan kepadanya kecuali dia. Maka sah akad hutang piutangnya walaupun dia melakukannya dalam keadaan terpaksa. Ini sekalian, kalau dalam keadaan terpaksa tidak sah nih. Ada orang mungkin ya memaksa kita untuk menghutangi kepada seseorang. Kalau tidak kita akan ya diancam dan seterusnya lah nih. Maka akhirnya kita menghutangi seseorang tersebut, maka tidak sah karena kita menghutangi dalam keadaan terpaksa, kecuali paksaan itu dibenarkan dalam agama. Yaitu biasanya apabila seorang hakim itu turun tangan. Kayak tadi nih, kebetulan dia orang yang kaya di daerah tersebut, dia mampu, yang lain tidak mampu. Dan demikian. Dan ada orang yang amat sangat membutuhkan dan tidak ada yang bisa menghutanginya kecuali beliau tadi. Akhirnya si hakim memutuskan untuk memaksa dia untuk menghutangi di orang yang berkali, maka boleh, tidak apa-apa karena dalam agama dibenarkan. Terkadang semacam ini. Jadi paksaan itu dibenarkan kalau dilaksanakan oleh seorang hakim. Demikian nih, karena tentunya ada maslahatnya di dalamnya sekalian. Kemudian yang kedua persyaratannya, orang yang menghutangi tadi adalah termasuk ahli tabarruk, termasuk orang yang ahlu tabarruk. Apa ahlu tabarruk itu? Yaitu orang yang boleh menggunakan hartanya untuk tujuan kebaikan berupa hibah, sedekah dan lain-lain. Maka tidak sah kalau yang memberi hutangan adalah orang gila, anak kecil, seseorang yang idiot. Begitu pula wali dari mereka tidak boleh menghutangkan harta mereka kepada orang lain, karena mereka tidak boleh menggunakan harta tersebut dalam keadaan tidak darurat untuk suatu tujuan kebaikan. Itu sekalian, tidak boleh. Insya Allah nanti ada pembahasan sekalian tentang hajar. Setelah ini ada pembahasan tentang hajar. Hajar itu yaitu apa nih? Pencegahan mentransaksikan sebagian hartanya. Jadi ada pencegahan, nanti pencegahan maksudnya dalam agama itu dicegah, tidak boleh transaksi. Nanti diantaranya adalah hartanya anak kecil, hartanya orang gila, itu nanti ada penjabarannya. Siapa-siapa itu yang termasuk orang yang dihajar, orang yang tidak boleh menyalurkan hartanya. Makanya kebalikannya adalah ahlu tabarruk. Tabarruk itu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, yang sifatnya itu sunnah. Jadi orang itu boleh mendermakan hartanya untuk suatu tujuan kebaikan. Makanya persyaratan itu bukan anak kecil, karena terkadang anak kecil itu punya harta. Terkadang ya kalau dia masih ada bapak ibunya ya mungkin tidak punya harta. Tapi kalau abahnya tidak ada, mungkin ibunya tidak ada, bisa jadi dia punya harta karena warisan dari orang tuanya. Jadi tidak selamanya anak kecil itu tidak punya. Terkadang dia punya, mungkin demikian. Nah, tatkala dia punya harta, maka tidak boleh dia bahasanya meminjamkan ke orang itu tidak boleh. Anak kecil nih, ada anak umur 10 tahun. Kemudian dia bilang meminjamkan hartanya warisan ini kepada kita. Kemudian kata kita, alhamdulillah dapat pinjaman dari, enggak bisa karena dia bukan termasuk ahlu tabarruk. Demikian. Atau orang gila,
orang gila kaya, ada juga, bisa jadi gitu. Bisa jadi ya gilanya bukan karena harta, mungkin gilanya karena wanita, mungkin gila gara-gara wanita, tapi dia punya duit. Kemudian dia tiba-tiba ngomong, aku utangkan uangku ini kepadamu sebesar sekian, ya tidak sah, karena dia bukan termasuk ahli tabar. Demikian ini tidak boleh. Bahkan bagi walinya pun tidak boleh. Wali itu tidak selamanya wali itu adalah orang tuanya, gitu. Terkadang wali itu bisa jadi kalau dalam urusan ini bukan seperti wali nikah, nih. Kalau wali nikah itu kan dari kerabatnya, nih. Ayahnya, kalau tidak kakeknya, kan demikian. Kalau tidak saudaranya, nanti kalau tidak pamannya, kan demikian. Itu namanya wali nikah. Tapi kalau wali dalam hal ini itu tidak selamanya adalah orang tuanya atau kakeknya. Terkadang bisa jadi wali di sini itu adalah yang dipasrahi oleh orang tuanya. Tatkala orang tuanya mau meninggal, dipasrahkan kepada seseorang, maka bisa jadi seseorang itulah yang menjadi walinya. Maka intinya sekalian, ini beda dengan wali nikah. Coba bahasa wali itu yang mengurusi, wali itu yang mengadopsi atau yang mengurusi urusannya. Maka bagi walinya anak kecil, walinya orang gila tadi, atau walinya orang yang idiot tadi, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi, karena secara garis besarnya biasanya mengurusi adalah orang tuanya. Bagi walinya tidak boleh dia juga memberikan hutang, itu tidak boleh dengan hartanya mereka, tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak darurat ya tidak boleh, karena dia tidak memiliki kekuasaan untuk meminjamkan hutang, karena memang orangnya aja tidak boleh untuk bertransaksi. Jadi kita sebagai walinya tidak boleh juga untuk meminjamkan atau menghutangkan milik-milik anak-anak tersebut, atau orang yang tidak boleh menyalurkan hartanya tadi untuk satu tujuan kebaikan, tidak boleh juga kita menghutangkan kepada orang lain selaku kita walinya. Demikian nih. Nah, lain halnya kata beliau bagi hakim, maka boleh baginya menghutangkan harta mereka yang disita hartanya karena pemiliknya seorang yang gila, idiot, dan juga harta anak-anak yang disitanya kepada seorang yang dapat dipercaya dan diyakini akan membayar hutangnya. Dan dibolehkan hal itu bagi seorang hakim karena kesibukan dari hakim tersebut jika harus mengurus harta mereka semua, sementara masih banyak urusan yang lain. Kecuali yang menghutangkan itu adalah seorang hakim. Kembali nih, kalau hakim kan tentunya ya terkadang maaf ya atiullah wa atiur rasul amri itu juga ada. Makanya kalau zaman dulu itu ada hakimnya, ada qadhinya. Makanya qadhi ini yang mengurusi hal ehwal rakyatnya, si pemimpin, kan demikian si khalifah. Makanya ada qadhinya, ada hakimnya. Urusan agama itu dipasrahkan kepada mereka. Nah, kalau memang bagi hakim yang memutuskan untuk menghutangkan milik si anak kecil hartanya, atau orang yang gila atau yang idiot tadi, tapi diyakini orang yang menerima hutangan itu mampu untuk melunasinya, untuk membayarinya, bisa dipercaya, maka boleh bagi hakim untuk menghutangkan uangnya atau hartanya kepada orang tersebut. Karena memang alasannya hakim itu sebetulnya bagi tugas itu bukan ngurusi duit ini, tapi urusannya amat sangat banyak. Nah, kalau memang dia, karena itu sekalian terkadang nanti akan ada hajar itu tadi saya katakan sebenarnya maknanya yang enak itu kayak disita. Yang menyita itu adalah ya hakim tadi, pihak daripada pemerintahan. Karena kayak orang anak kecil apa itu nanti hartanya itu dihajar, disita. Kalau disita itu diamankan. Nanti kalau dia sudah dewasa dikembalikan gitu nih. Kalau dia itu sudah waras lagi, ini dari gilanya dikasihkan gini. Kalau memang tidak ada walinya, makanya ada namanya hajar. Nah, makanya di sini dia berhak untuk memberikan hutangan kepada orang lain dari hartanya mereka. Makanya, tapi kalau walinya tidak boleh. Kalau hakim boleh, karena mau tidak mau karena keputusan itu dari tangan hakim. Demikian ya. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, di sini mirip sebenarnya dengan yang tadi yaitu syarat dari muqtarid, orang yang berhutang. Kata beliau, begitu pula hukumnya bagi orang yang berhutang. Bukan semua orang boleh berhutang dan sah akan hutang piutangnya, akan tetapi yang terpenuhi syarat berikut ini.
Jadi yang menghutangi juga harus terpenuhi syarat-syaratnya, yang berhutang pun juga sama, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau kurang persyaratannya, ya tidak sah hutang piutangnya. Jadi yang memberikan hutang harus bukan anak kecil, ini dia sudah mukallaf, sudah balik, sudah mukallaf, dan bukan orang yang gila, bukan orang yang idiot, kan demikian. Kalau dari itu sebenarnya maka tidak sah nanti. Nah, sama dengan orang yang menerima hutangan. Kata beliau, persyaratan daripada orang yang menerima hutangan adalah dia berhutang dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang. Maka tidak sah jika seseorang berhutang karena dipaksa orang lain. Yang kedua, dia termasuk mutlaqut tasarruf. Sebenarnya mutlaqut tasarruf itu lebih umum daripada ahlu tabarruk. Kalau ahlu tabarruk itu dia itu diperkenankan untuk mentabarrukkan hartanya demi satu tujuan kebaikan. Tapi kalau tasarruf itu mentasarrufkan hartanya, menyalurkan hartanya untuk apapun itu boleh. Mau dihibahkan, dihadiahkan, mau dijual, mau diapa ya boleh, nggak apa-apa. Ini namanya mutlaqut tasarruf. Jadi sebenarnya sedikit lebih umum daripada ahlu tabarruk. Ini juga sama. Mutlaqut tasarruf itu ya orangnya berakal, orangnya sudah balik, orangnya bukan idiot, kan ini orangnya bukan termasuk orang yang bangkrut di dalam perdagangannya, dalam hartanya. Nanti persyaratan selanjutnya namanya mutlaqut tasarruf, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk bebas melakukan transaksi apapun dalam hartanya, yaitu terdiri dari seorang yang sudah balik, berakal, dan bukan termasuk orang yang disita hartanya. Maka tidak sah jika yang berhutang adalah seorang anak yang belum balik, atau mungkin yang berhutang seorang gila, yang berhutang adalah seorang idiot dan lain-lain, maka tidak sah. Demikian ya. Dan yang penting di sini syaratnya orang yang berhutang itu termasuk mutlaqut tasarruf, yaitu seseorang yang bebas melakukan transaksi apapun dalam hartanya, walaupun bukan termasuk ahli tabarruk, orang yang boleh menggunakan hartanya untuk tujuan kebaikan seperti sedekah, wakaf dan lain-lain. Seperti seorang budak yang dapat mandat dari tuannya untuk berdagang. Begitu pula seorang budak mukatab, sekalipun dia bukan termasuk ahli tabarruk. Ya, seorang budak itu tidak bisa dia ahli tabarruk karena dia tidak bisa menggunakan harta untuk tujuan kebaikan, karena dianya sendiri milik orang lain, dia sendiri milik majikannya, tapi dia mutlaqut tasarruf karena dia boleh menyalurkan karena dengan izin majikannya. Mutlaqut tasarruf maksudnya dia boleh mendagangkan barang majikannya, dia boleh menjadi penyambung daripada majikannya. Cuma dia bukan termasuk ahlu tabarruk. Jadi sedikit berbeda antara ahlu tabarruk sama mutlaqut tasarruf. Demikian. Kayaknya mungkin ini kita bahas nanti sekalian di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, masalah afiah. Jadi insya Allah nanti kita juga akan bahas perihal masalah hajar. Hajar itu adalah hukum penyitaan suatu harta atau suatu kepemilikan seseorang. Demikian itu nanti akan namanya hajar, dan ini ada sambungannya dengan masalah ini, karena semuanya itu ada persyaratannya, dan persyaratannya mesti adalah orang yang ahlu tasarruf, yang boleh menyalurkan hartanya dengan bebas. Maka siapa saja nanti yang tidak boleh, nanti insya Allah akan kita bahas nanti di dalam pertemuan yang akan datang, masalah afiah. Kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.